Selamat pagi adik-adik semua. Kalian di rumah udah siap belum? Sekarang kita mau memulai sekolah minggu lagi loh. Atau jangan-jangan kalian ada yang masih pakai baju tidur ya? Atau ada yang baru bangun tidur? Gak apa-apa, kita mau sama-sama mulai sekolah minggu kita lagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangan dan menutup mata. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami anak-anakmu mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Saat ini, kami memulai sekolah minggu kami hari ini. Biarlah Tuhan memimpin dan memberkati sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik semua, kalian masih ingat gak lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa? Hari ini kita mau nyanyi lagu itu sama-sama. Kita harus menjaga hati kita dari semua dosa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak suka dengan dosa. Yuk kita nyanyi sama-sama, jagalah hatimu terhadap dosa. Adik-adik semua, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Kita mau kembali dengarkan satu cerita firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya, kita mau menyanyikan satu lagu lagi, Ku Ingin Dengar Cerita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama sekali lagi
Lause mengajak kita semua untuk kembali melipat tangan dan menutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Terlebih lagi, kami semua anak-anak-Mu dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cerita Alkitab hari ini terambil dari Lukas, pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-50. Lukas, pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-50. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Nah, adik-adik semua, sebelum Lause mau cerita untuk kalian, hari ini Lause mau mengajari satu lagu baru. Atau mungkin di antara kalian udah ada yang tahu. Nah, boleh ya kita nyanyi sama-sama? Tenang, lagunya gampang kok. Lagunya gini. Anak-anak, ingat selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Gampang kan? Jadi kita ulangi sama-sama sekali lagi ya. Anak-anak, ingat selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Hore! Nah, kalian bisa hafalin lagu ini lagi di rumah ya. Sekarang langsung mau tanya nih, tadi pagi pas bangun tidur, kalian udah berdoa belum? Atau jangan-jangan ada yang lupa doa ya? Nah, kalau lupa, kalian ingat lagu yang tadi. Tadi lagunya bilang apa? Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, harus berdoa dulu. Adik-adik semua, hari ini Lause mau cerita tentang seorang perempuan berdosa. Nah, satu kali ada seorang Farisi yang bernama Bapak Simon mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya makan bersama. Nah, di kota itu terkenal dengan seorang perempuan yang berdosa. Perempuan itu mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke rumah Pak Simon untuk makan di rumahnya. Ia bergegas pergi ke sana dengan membawa sebotol minyak wangi. Adik-adik tahu nggak, minyak wangi pada zaman itu sangat mahal loh harganya. Kemudian perempuan berdosa itu datang dan menghampiri Tuhan Yesus. Sambil menangis, dia duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang dia bawa tadi loh. Ketika Pak Simon melihat apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa itu, Pak Simon jadi tersinggung. Gitu kan? Menurut Pak Simon, perempuan itu adalah seorang perempuan pendosa dan tidak pantas untuk ada di sana, apalagi berada di hadapan Tuhan Yesus. Dan yang terlebih lagi, perempuan berdosa itu menyentuh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, orang-orang pada masa itu tidak mau berteman dan menjauhi orang-orang yang berdosa seperti perempuan itu. Mereka merasa jijik dan menganggap dirinya akan menjadi najis jika disentuh oleh orang yang berdosa. Tapi adik-adik, Pak Simon saat itu lupa bahwa semua orang telah berdosa. Dan dia juga tidak layak untuk menerima kasih serta pengampunan daripada Allah. Kesombongan dan juga merasa dirinya yang benar ini menunjukkan hati Pak Simon yang berdosa. Tentu saja adik-adik, Tuhan Yesus tahu siapa perempuan itu dan dosa apa saja yang sudah dilakukannya. Tapi adik-adik semua, Tuhan Yesus mengizinkan perempuan berdosa itu untuk menyambut dia di rumah Pak Simon dan mengurapinya
di depan semua orang yang ada di sana. Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan itu datang dengan pengakuan dosa yang rendah hati akan semua keberdosaannya. Ia juga datang dengan iman dan ucapan syukur loh, bahwa belas kasih daripada Allah begitu luas, mau mengampuni dosa perempuan ini. Pada akhirnya adik-adik semua, di ayat yang tadi kita baca, Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Itu artinya adik-adik, semua dosa perempuan itu sudah diampuni dan dihapuskan loh. Wah, keren bukan? Tuhan Yesus sangat baik kepada dia dan semua orang berdosa. Nah adik-adik, cerita yang penuh arti ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah mau mengampuni orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu mereka yang dengan rendah hati mau datang kepadanya, mengakui semua dosa-dosa di hadapan Allah. Seperti perempuan yang diampuni dosanya ini, kita juga perlu mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah loh. Mungkin kita pernah berbohong kepada papa mama. Kita tidak mau mendengarkan perkataan papa mama. Terus kita juga mengganggu dan nakal kepada Koko, kepada Cece, kepada adik kita di rumah. Wah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk itu, kita perlu datang kepada Tuhan dan berdoa memohon ampun atas semua dosa kita. Jangan lupa, kita juga perlu mengucap syukur karena Allah sudah baik kepada kita loh. Dengan kasih-Nya, Dia telah menebus semua dosa kita di kayu salib dan mau memberikan pengampunan kepada kita semua, yaitu siapa? Lause, adik-adik semua, papa mama, dan semua orang. Nah adik-adik, demikian cerita Alkitab hari ini. Saat ini kita mau menghafalkan ayat hafalan bersama ya. Ayat hafalannya terambil dari Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama ya, pelan-pelan, boleh kok. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi ya, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Terima kasih adik-adik semua. Ayat hafalannya boleh dihafalkan di rumah ya. Oh iya, kalau kalian gak bisa atau belum bisa menghafalkannya, gak apa-apa loh. Kalian bisa minta papa atau mama di rumah untuk membantu kalian menghafalkannya. Atau kalian boleh ikutin papa mama menyebutkan ayat hafalannya loh. Oke, langsung tunggu ya videonya. Nah, sekarang kita ada aktivitas sama-sama lagi. Aktivitas hari ini, kita mau membuat kartu doa yang berisi ucapan syukur kepada Allah. Lause, kartu doa ucapan syukur itu isinya apa aja ya? Nah, seperti contoh yang Lause buat. Ini adalah contoh kartu yang Lause buat. Isinya boleh apa saja Lause? Isinya boleh ucapan syukur untuk pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan. Bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan beri. Bersyukur hari ini masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Bersyukur karena Tuhan telah mengasihi dan sayang kepada Lause. Dan masih banyak yang lainnya. Kalian boleh sebutin di dalam kartu itu ya. Oh iya, kartunya harus sama kayak Lause. Oh enggak, kalian bisa bikin kartunya sesuai dengan mau kalian loh, sekreatif mungkin. Misalnya, Lause aku cuma mau bikin persegi panjang, terus diwarnai, terus dikasih gambar, sama ada ucapan syukurnya. Boleh banget, tapi kalian juga bilang,
Lose kayaknya aku mau bikin kartunya bulat aja Lose gitu. Terus di tengahnya ada ucapan syukurnya gitu kan. Boleh banget. Lose tunggu ya. Jangan lupa minta papa dan mama untuk memfoto hasil karya kalian. Terus diupload ke Instagram masing-masing. Atau boleh dikirim ke WhatsApp Lose. Nanti kalau kalian upload di Instagram, jangan lupa untuk tag DKIM Amanat. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Oh iya adik-adik semua, hari ini ada salah satu teman kita yang bernama Eren sedang berulang tahun loh. Happy birthday untuk Eren. Nah, selamat menjalani hari ini dengan kasih Tuhan. Selamat juga untuk umur yang baru. Kiranya Eren menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sayang kepada orang tua. Sebelum kita menutup sekolah minggu ini, yuk kita sama-sama mau berdoa untuk Eren dulu ya. Ayo kita lipat tangan, tutup mata kita. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur untuk saudara kami Eren, untuk teman kami yang bernama Eren. Terima kasih kalau hari ini Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi umur Eren. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan kepada Eren hingga hari ini. Kiranya Eren di masa pertumbuhannya dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, sayang kepada orang tua, menjadi anak yang baik. Tuhan berkati juga untuk sekolah Eren, kiranya Eren dapat semakin rajin belajar dan juga mau dengan tekun belajar. Tuhan memberkati papa mamanya, Tuhan memberkati masa depan Eren, dan semua cita-cita Eren. Kami menyerahkan Eren ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Amin. Sekali lagi kita mau berdoa ya untuk menutup sekolah minggu kita hari ini. Yuk sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu kami hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami simpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan mau mengampuni kami semua dari dosa-dosa kami ketika kami mau mengakui dan datang kepada Tuhan Yesus. Kiranya kami anak-anak-Mu dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hidup kami sekali lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri sekolah minggu hari ini. Amin. Terima kasih adik-adik semua, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan ayat hafalan dan juga aktivitas hari ini. Langsung tunggu ya. Bye-bye.